Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia program acara Through the Bible. Through the Bible adalah menelusuri Alkitab yang kita rencanakan dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Satu hari, satu pasal, 1 jam. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Linin. Dan pagi hari ini kita sampai di surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Surat Filipi pasal yang ketiga. Surat Filipi pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh-sungguh sangat-sangat membutuhkan berkat-Mu, tuntunan-Mu di dalam mempelajari firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah sangat dalam, sehingga dengan akal yang Kau berikan pada kami Tuhan, kami berusaha untuk menyelaminya. Oleh sebab itu kami memohon berkat-Mu dan memohon pimpinan-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan mengaplikasikannya ke dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, tidak terlalu banyak, hanya 22 ayat saja. Jadi ya, Lilin akan membacakan keseluruhannya, silakan. Demikian firman Tuhan, ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Aku orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali
Kula katakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Filipi pasal yang ketiga adalah tentu lanjutan dari pasal 2 dan pasal 1. Karena ketika Rasul Paulus menulisnya, itu belum dikasih pasal dan ayat. Yang memberikan pasal dan ayat adalah Robert Estienne sekitar tahun 1550. Robert Estienne, ya. Dan hari ini kita tentu bersyukur ya, karena diberi ayat dan pasal sehingga tidak terlalu repot untuk mencari kalimat atau kata-kata yang kita ingin tuju, yang kita ingat mungkin. Nah, kita tahu bahwa pasal 1 Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana diselamatkan oleh Injil ya. Memang ya, ini setelah diselamatkan ya, dia tahu bahwa hidupnya, mati atau hidup itu tidak big deal lagi ya, itu bukan urusan besar. Karena di dalam Yesus Kristus mau mati mau hidup ya terserah kepada Tuhan ya. Kemudian di pasal yang kedua dia menasehati jemaat Filipi untuk belajar rendah hati kepada Tuhan Yesus yang setara dengan Allah, yang dalam rupa Allah, itu tidak mempertahankan kesetaraan itu dan rupa itu, melainkan menjadi manusia ya, dan merendahkan diri sedemikian rupa, bukan hanya jadi manusia, tapi manusia yang sangat hina lagi ya. Kalau jadi manusia tapi raja ya itu lain ya, tapi menjadi manusia yang sangat hina. Dan kemudian di akhir dari pasal 2 Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Filipi agar mereka menghormati orang-orang yang memberitakan Injil, menghormati, mengasihi mereka yang telah berkorban bagi pemberitaan Injil. Ya. Nah, kemudian ya karena jemaat disuruh menghormati pemberita Injil yang sungguh-sungguh, nah maka itu di pasal 3 ini diteruskannya kan, bahwa menuliskan hal ini lagi kepadamu ya, yaitu untuk memberi kepastian kepadamu, tidaklah berat bagiku ya, sama sekali tidak berat ya, yaitu untuk memberi nasihat, untuk menulis, untuk mengajar ya, karena itu adalah hal yang baik yang dapat dilakukannya. Kemudian di sini dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap ya pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap ya penyunat-penyunat yang palsu ya. Oke, karena di pasal 3, pasal 2 akhir itu Rasul Paulus ada menasihatkan untuk menghormati orang-orang yang ya bekerja berat ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberitakan Injil, yang bekerja. Nah, tentu Rasul Paulus tidak mau mereka menghormati juga orang-orang yang sebenarnya penyesat-penyesat gitu, atau pekerja-pekerja palsu, pekerja-pekerja jahat, atau di sini dipakai satu istilah yang ya sangat berat sekali kalau mungkin ya orang yang mau mengkritik Rasul Paulus berkata ini kasar gitu ya, katanya anjing-anjing ini ya. Hati-hatilah terhadap ya anjing-anjing katanya, hati-hati ya. Nah,
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anjing-anjing ini siapa yang dia maksudkan ini ya? Nah, ini adalah pemberita-pemberita Injil ya, pemberita-pemberita Injil yang palsu ya. Oh ya, mereka mengajarkan satu kesalahan ya, kesalahan yang besar, dan mereka akan menyesatkan orang, dan orang akan masuk ke neraka karena mengikuti atau mendengarkan pengajaran mereka. Nah, banyak orang salah paham ya tentang yang di pasal 1 di mana Rasul Paulus berkata ya, Rasul Paulus berkata bahwa ya dia bersukacita walaupun ada orang memberitakan Injil Kristus ya, karena dengki ya, motivasinya tidak benar gitu, bersukacita. Dan banyak orang hari ini salah paham tentang apa yang dia katakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya. Kalau ada orang karena iri ya, dia masih memberitakan Injil yang benar, isi Injilnya itu benar, cuman disampaikannya dengan iri ya. Saya kasih contoh misalnya begini. Oh, dia bilang, apa itu ya, Dr. Suhento Liao mengajarkan percaya Yesus, masuk surga hanya percaya Yesus saja gitu ya. Oh ya, saya senang mendengarnya. Saya senang mendengarnya. Nah, seperti mereka mungkin katakan tentang Rasul Paulus begini ya, itu Paulus orangnya itu ya, masa dia bilang tidak boleh menyembah kepada kaisar, hanya boleh menyembah kepada orang yang namanya Yesus. Rasul Paulus mendengar begitu senang nggak? Oh, senang ya, senang ya. Oh ya, betul lah, itulah yang saya beritakan, betul sekali ya. Nah, tetapi ini motivasinya salah, tapi isi Injilnya benar gitu. Nah, tetapi sekarang motivasinya benar, isi Injilnya salah. Ini bagaimana? Orangnya, wah, dia dengan sepenuh hati mau beritakan Injil, tapi beritakan Injilnya begini katanya. Saudara-saudara, kalau mau masuk surga, selain percaya Yesus ditambah dengan baptisan. Oh, kita bilang, no, itu tidak benar, itu bisa masukkan orang ke neraka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, hari ini banyak orang berkata ini, Dr. Suhento Liao katanya, Dr. Liao bilang perempuan tidak boleh menjadi gembala, tidak boleh kebaktian tidak boleh berkhotbah di kebaktian umum. Saya bilang, benar nggak? Oh, benar ya, itu benar ya. Saya senang sekali mendengarnya. Nah, jadi motivasinya salah. Dia pikir dia memberitakan Injil sambil dia marah kepada saya mungkin, you know. Tetapi saya senang mendengarnya selagi Injil itu masih benar. Gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi sekarang Injilnya salah. Motivasinya yang benar gitu. Oh, itu tidak bisa, kita mesti benarkan. Dan biasanya orang kalau motivasinya benar walaupun Injilnya salah ya, motivasinya benar, Injilnya salah, oh itu jauh lebih parah ya. Itu membahayakan, itu menjerumuskan orang ke neraka. Kita tidak bisa senang dengan yang macam begitu ya. Kita tidak bisa senang. Kita mesti bertindak ya, kita mesti membenarkan dia. Kita mesti katakan bahwa itu salah. Ya, itu tidak boleh begitu. Itu bisa masukkan orang ke neraka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah di sini Rasul Paulus berbicara, dia berkata, ini hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu ya. Itu mereka yang mengajarkan kebenaran yang menyimpang ya, mengajar salah ya. Itu menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus jauh lebih keras dari Rasul Paulus lagi. Tahu nggak dia berkata apa? Yang macam begitu ya, itu lebih baik lehernya digantungkan dengan itu batu kilangan ya, biar ditenggelamkan ke dalam air ya. Tuhan Yesus lebih keras lagi. Itu sebenarnya satu peringatan bagi orang-orang yang mau beritakan Injil ya, mau beritakan Injil tetapi tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga Injil yang diberitakan itu salah, kebenarannya salah, dan makin hari makin menyimpang, makin hari makin menyimpang sampai ya sebenarnya itu bukan lagi gereja, tetapi itu adalah institusi yang didirikan oleh iblis dan pakai namanya sama, yaitu gereja, namun untuk menyesatkan orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hatilah, hati-hatilah terhadap anjing-anjing ya. Ini Rasul Paulus yang ngomong, bukan saya. Saya tidak berani ngomong orang anjing-anjing ya, saya tidak berani. Rasul Paulus jauh lebih keras dari saya, jauh lebih keras ya. Nah, kalau Anda bilang saya keras gitu ya, tegas ya,
Anda perlu ingat ada banyak orang jauh lebih keras dari saya, antara lain Rasul Paulus, Tuhan Yesus, banyak jauh lebih keras lagi ya. Dan memang harus keras. Terhadap sesuatu yang salah bukan disenyum-senyumin gitu ya. Terhadap sesuatu yang salah bukan dielus-elus gitu, bukan ya, tapi ditegur ya, ditegur ini. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing gitu. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Nah, yang ini pekerja-pekerja yang jahat ini adalah motivasinya ya, motivasinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pekerja-pekerja yang jahat ini kalau mengingat ya pelayan Tuhan yang jahat, saya nggak bisa lepas dari ini orang-orang yang membunuh orang, yang menyangka dirinya benar terus membunuh orang, berkata dirinya benar tapi tidak bunuh orang, itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, banyak orang mendengar seminar yang saya sampaikan lalu mereka bilang, emangnya kamu sendiri saja yang benar? Ya, menurut saya ya toh, ya kan, tetapi saya tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti apa yang saya ajarkan ya. Nah, tidak pernah bunuh orang ya, bahkan tidak pernah marah orang yang tidak mau ikut pengajaran saya. Nah, kalau model-model kayak John Calvin macam begitu, itu lain itu. Kalau orang tidak mau ikut pengajarannya dia, itu orang diusir dari kota Geneva ya, bahkan Servetus dibunuh ya toh, dibakar hidup-hidup ya oleh ini perintah dari John Calvin ya. Jadi betapa ini ya pekerja-pekerja yang jahat katanya ya. Hati-hatilah terhadap ya penyunat-penyunat yang palsu. Ini khas ini orang Yahudi ini ya, mentang-mentang sunat jadi dia berkata yang lain yang tidak sunat itu tidak bisa masuk surga dan lain sebagainya. Ini pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat palsu ya. Nah, karena kitalah orang yang bersunat ya, yang beribadah oleh Roh Allah ya. Jadi yang tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang lahiriah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak memahami bahwa sunat itu adalah tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, bahwa semua anak cucu Abraham yang disunat itu masuk dalam perjanjian Abraham dengan Allah, bahwa keturunannya akan menjadi satu bangsa yang ditugaskan khusus untuk menjaga ibadah simbolik ya, ibadah simbolik perjanjian lama. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ibadah simbolik perjanjian lama itu adalah ibadah lahiriah ya, ibadah lahiriah. Dengar baik-baik ya, ibadah lahiriah ya. Jadi ibadah yang dikerjakan dengan badan ya, dengan badan. Nah, seperti mesti lutut, berdiri ya. Nah, sekarang setelah Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus datang, kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Ya, kita masuk ke dalam ibadah hakikat, yaitu ibadah di dalam roh, bukan lagi ibadah lahiriah, tetapi ibadah rohania. Nah, ibadah rohania ini tidak menyembah dengan badan, tapi menyembah dengan hati. Jadi di perjanjian lama itu menyembah dengan badan, oleh sebab itu yang dijunjung tinggi itu adalah hal-hal yang bersifat badania atau lahiriah. Antara lain apa? Ya, sunat itu. Ya, sunat. Jadi mereka membanggakan sunat tanpa mengerti bahwa sunat itu apa. Ya, sunat itu adalah segel ya, segel perjanjian antara Abraham dengan Allah, bahwa keturunan Abraham yang disunat akan setia, akan menjaga ibadah simbolik yang diperintahkan. Nah, sekarang kita di zaman perjanjian baru ya, setelah bangsa Yahudi keturunan Abraham melaksanakan tugasnya ya sampai Tuhan Yesus datang, ya kadang mereka gagal, kadang mereka setia. Nah, akhirnya sekarang setelah Tuhan Yesus datang, jadi sang hakikatnya datang, maka sekarang ibadah lahiriah, ibadah atau menyembah secara badan sudah tidak ada lagi ya. Sekarang digantikan menyembah dengan hati. Jadi kita adalah orang yang sekarang ini hidup menyembah Tuhan dengan hati kita. Oleh sebab itulah maka kita tidak ada terikat pada waktu lagi kapan kita mesti beribadah, kita tidak terikat lagi pada tempat di mana kita harus beribadah, dan kita tidak terikat lagi pada cara atau mau lutut, mau jongkok, mau angkat tangan, mau turun tangan. Pokoknya kita menyembah dengan hati kita ya, menyembah dengan hati kita ya.
Oleh sebab itu, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi menyembah dengan hati kita. Jadi bukan menyembah dengan badan kita. Nah, itulah sebabnya jangan melihat bahwa hari Minggu datang itu adalah acara ibadah. Kalau di rumah tidak ibadah. No. Sekarang zamannya kita beribadah dengan hati kita. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, tidak ada batas cara. Jadi kita menyembah dengan hati kita kapan saja, di mana saja, setiap saat dalam hidup kita. Sebenarnya disimpulkan demikian. Ibadah yang sesungguhnya itu adalah sikap hati kita kepada Tuhan all the time. Ya, setiap waktu. Jadi sikap hati kita. Nah, hari Minggu itu kita itu adalah berkumpul berjemaat namanya. Ya, hari Minggu itu berkumpul berjemaat. Ya, jadi bukan datang menyembah Tuhan gitu ya. Kalau lalu di rumah nggak bisa menyembah, bukan. Tapi hari Minggu itu datang berkumpul berjemaat. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, disinilah katanya kita adalah orang-orang bersunat, ya, yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi yang sunat yang sejati itu sekarang kalau bangsa Yahudi itu ditandain dengan sunat gitu ya, sunat lahiriah. Tapi kita ditandain dengan sunat hati. Jadi kita menyembah Tuhan dengan hati dan bermegah dalam Kristus Yesus, ya. Bermegah dalam Kristus Yesus. Kita berbangga bukan sesuatu yang bersifat lahiriah kita, tapi kita berbangga karena kita di dalam Yesus Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya. Tidak membanggakan hal-hal yang bersifat lahiriah, tapi kita membanggakan Yesus Kristus. Kita berkata begini, saya benar bukan karena saya pinter dan saya hebat bisa menjaga diri saya benar atau bisa menghindari diri saya dari berbuat dosa, bukan. Ya, saya benar, saya menjadi orang kudus hanya karena Yesus Kristus. Yesus menanggung semua dosa saya di atas kayu salib dan saya sekarang hidup baginya. Jadi Yesus Kristus, kita bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang bersifat lahiriah, ya. Karena kita sekarang menyembah dengan hati, kita adalah orang yang beribadah secara rohania. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, zaman sekarang ya tidak dibenarkan untuk berkata, mari kita masuk dalam penyembahan. Nggak ada. Lihat bagaimana cara masuknya ke dalam penyembahan. Nggak, ya. Tidak benar. Karena setiap detik, setiap saat dalam hidup kita itu menyembah Tuhan, sikap kita kepada Tuhan, ya. Jadi dan juga tidak dibenarkan untuk bilang, mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. No. Kalau begitu tangan turun tidak menyembah Tuhan, bukan begitu. Kalau maka berarti menyembah Tuhan itu dengan tangan, gitu. Tapi tidak, kita menyembah Tuhan dengan hati, ya, dengan hati kita menyembah Tuhan. Nah, banyak orang mengajarkan secara salah, ya, mengajarkan salah, ya, mereka tidak belajar dengan baik, ya, tidak belajar dengan baik dan ya salah gitu ya melakukan, mengajarkan orang salah, yang salah mengajar orang lain, yang diajar lebih salah lagi, yang lebih salah mengajar orang lain lebih salah lagi, yang lebih salah mengajar orang lagi lebih salah lagi. Wah, jadi salah terus semuanya ini, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu perlu kerendahan hati untuk belajar firman Tuhan dengan benar. Nah, ayat 4 di sini dikatakan, ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau mau adu soal lahiriah, kata Rasul Paulus, kalau mau ini ya membangga-banggakan hal lahiriah, saya punya alasan yang sebenarnya lebih banyak, gitu, yaitu jika ada orang lain ya menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, katanya, aku lebih lagi, ya. Kalau orang ya membangga-banggakan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, katanya, ya. Disunat pada hari ke-8, ya, tepat gitu ya, disunat pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat, ya, disunat pada hari yang ke-8, ya. Nah, kemudian apa lagi, ya?
disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, ya, orang Ibrani asli, ya, Hebrew itu dari kata Ibrani, ya, itu dari kata Eber, ya. Ya. Nah, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya, mau apa lagi, ya. Jadi kalau mau membanggakan hal lahiriah, kata Rasul Paulus, ya, ya toh, aku juga punya alasan untuk membangga secara lahiriah, disunat pada hari ke-8, ya toh, dari suku bangsa Israel, dari suku Benyamin, ya, orang Ibrani asli, ya, tentang sikap terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya toh. Nah, tentang kegiatan katanya membela agama Yahudi, aku penganiaya jemaat katanya, ya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat katanya. Oh ya, kalau mau di ini, ya, mau dibanding-bandingkan gitu, ya. Kalau mau mengandalkan perkara lahiriah, ya, maka, ya, saya lebih lagi, saya mempunyai alasan lebih lagi dalam hal-hal lahiriah. Nah, tetapi nanti kita lihat bahwa dia bilang bukan itu persoalannya, bukan itu, ya. Nah, itulah sebabnya maka kita tahu bahwa ini bukan saatnya kita membangga-banggakan hal lahiriah. Kita tidak menyembah Tuhan secara lahiriah, kita menyembah Tuhan secara rohania, ya. Kita tidak menyembah Tuhan dengan badan kita, ya. Kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Ini zamannya kita menyembah secara hakikat, bukan menyembah secara simbolik. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Di sini di ayat yang ke-7, ya, di ayat ke-7 Rasul Paulus menambahkan lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya. Yang dulu dibanggakan sebenarnya, yang dulu merupakan kebanggaan bagiku atau keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi atau sekarang telah ku sesali karena Kristus, ya. Yaitu dulu, ya, bangga apa, ya, dulu bangga sebagai orang Yahudi, ya, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin, sebagai orang Farisi, dulu bangga akan hal itu, ya, dianggap sebagai satu keuntungan, ya, memperoleh semua itu. Sekarang ku anggap rugi, sekarang aku menyesal, ya, karena Kristus, ya. Itu semuanya karena Kristus, ya. Malahan segala sesuatu, dan malahan bukan cuma itu, segala sesuatu dalam masa hidupnya yang lampau ku anggap rugi, ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus, ya, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya, ya. Jadi karena pengenalan akan Yesus Kristus, maka cara berpikirnya sekarang berubah, ya. Karena pengenalan akan Yesus Kristus, maka segala sesuatu yang dulunya yang dianggap untung sekarang dianggap rugi, ya. Jadi ada perubahan cara berpikir, ya, perubahan cara berpikir yang drastis, yang 180 derajat, ya, yang tadinya arah begini sekarang arah sebaliknya. Jadi kata Rasul Paulus, segala sesuatu malah aku anggap rugi, ya. Mengapa saya tidak lebih cepat mengenal Yesus Kristus, ya? Mengapa saya sudah melakukan banyak hal yang tidak terpuji, ya? Mengapa saya dalam hidup ini, ya, telah melakukan banyak hal yang sia-sia? Nah, pernahkah pendengar juga merasa demikian, ya? Pernahkah Anda merasa bahwa saya sudah terlambat, ya. Saya sudah terlambat, ya. Seandainya saya mengenal Tuhan sejak saya muda, saya bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, ya. Saya bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan sekarang saya mengenal Tuhan ini sudah umur tua baru mengenal Tuhan. Nah, tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau masih ada waktu Tuhan berikan, ya, itu adalah kemurahan Tuhan, ya. Maka itulah, pergunakanlah waktu, ya, seperti yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Efesus, ya, pasal 5 di situ di ayat yang ke 16 sampai 18. Pergunakanlah waktu atau tebuslah waktumu yang lampau itu dengan sekarang lebih giat lagi, ya, melakukan segala sesuatu dengan lebih giat lagi, dengan lebih sungguh lagi.
ya, lebih rajin lagi untuk membantu pelayanan, karena waktu yang diberikan kepada kita ya tidak panjang, ya, dan lagi terbatas, ya. Lagi pula sudah banyak waktu yang di masa lampau kita telah kita sia-siakan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, di sini katanya segala sesuatu telah kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, ya. Nah, pengenalan itu lebih mulia katanya, jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Jadi karena Yesus Kristus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, ya. Menganggapnya sampah, dan katanya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi, sungguhkah Kristus paling mahal untukmu dalam hidupmu? Ya, sungguhkah mengenal Kristus itu jauh melebihi segala-galanya? Nah, bisakah atau relakah Anda melepaskan segala sesuatu karena Kristus? Ya. Maukah Anda melepaskan rokok karena Yesus Kristus, sementara Anda tahu bahwa merokok itu salah, ya, bahwa itu tidak baik, ya. Maukah Anda melepaskannya demi Kristus, ya? Maukah Anda melepaskan segala sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu demi Kristus, ya? Atau Anda masih mau membanggakan hal-hal itu, ya? Maukah Anda demi Kristus Anda berteman dengan orang yang berbeda mungkin, ya? Ya, tadinya berteman dengan orang-orang yang menarik Anda untuk berbuat dosa. Sekarang Anda perlu berteman dengan orang-orang yang mendorong Anda untuk hidup kudus, ya. Segala sesuatu aku lepaskan demi Kristus, katanya, supaya memperoleh Kristus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini pernyataan yang sangat indah. Sudahkah Anda melepaskan segala sesuatu untuk memperoleh Kristus atau demi Kristus, ya? Ini kita perlu bertanya kepada diri kita, ya. Adakah hal-hal yang negatif dalam hidup kita, karakter kita yang buruk, ya? Saya ketemu dengan orang Kristen banyak yang berkata begini, ya. Kalau dibilang jangan begitu, jangan marah-marah begitu, itu memang sifat saya, ya. Saya memang orangnya begitu kok. Loh, kita bilang, apakah itu baik, ya? Apakah itu baik? Kalau baik dipertahankan, ya. Kalau tidak baik dibuang, ya. Nah, kita tanya, apakah itu baik, ya toh? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ada banyak mungkin dalam hidup kita yang perlu kita lepaskan, ya. Karakter kita yang buruk, ya. Karakter kita yang buruk, ya, dan banyak hal yang perlu kita lepaskan, ya. Dan mungkin ada bahkan pekerjaan kita yang tidak memuliakan Tuhan, ya. Kita perlu lepaskan itu. Wah, kalau gitu saya bagaimana? Kalau saya tidak ada pekerjaan? Wah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau dipikir-pikirkan, ya, begitu, ya. Anda mau dengan pekerjaan itu dapat uang mempertahankan hidup, tapi hidup di luar Kristus, atau Anda mau melepaskan pekerjaan itu, ya, kemudian, ya, bahkan mungkin katakanlah yang terburuk, Anda mati kelaparan tapi di dalam Kristus, Anda pilih yang mana? Ya, tapi sebenarnya tidak mungkin. Kalau seseorang itu rajin, tidak mungkin mati kelaparan, ya, tidak mungkin, ya. Karena apa? Kita datang aja ke rumah orang, bilang, bagaimana saya tolong bersihkan mobilnya, ya, saya hanya minta 10.000, ya, saya bersihkan mobilnya, boleh nggak, Pak? Ya, wah, kemudian dia bilang, oh ya, minta tolong saya ini tidak ada pekerjaan, ya, saya bersihkan mobil Bapak 10.000 saja. Kita bersihkan 10.000 paling setengah jam. Datang lagi ke rumah yang lain, bersihkan satu lagi 10.000 lagi. 50.000 cuma 5 mobil, 50.000, ya. 50.000 mungkin sampai jam 12 dapat 50.000. Lumayan, ya. Nah, kalau rajin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini dikatakan, ya. Malahan katanya segala sesuatu kuanggap rugi karena, ya, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Semuanya dianggap sampah katanya, supaya
aku memperoleh Kristus. Dan katanya apa? Berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Lihat ya, berada di dalam Yesus Kristus bukan oleh kebenaranku sendiri ya. Karena mentaati hukum Taurat, jadi bukan kebenarannya karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saya benar bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman ya, dibenarkan karena iman. Betul ya. Saya orang berdosa. Dan orang berdosa harus dihukum ya. Tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari dosa. Dosa harus dihukum baru selesai. Dan karena dosa harus dihukum baru selesai, Yesus datang dan menjadi manusia, kemudian Dia mengambil alih posisi saya yang orang berdosa, dihukumkan di atas kayu salib. Dan sekarang Dia memberikan kepada saya posisinya karena saya percaya kepadanya, karena saya mengaminkan Dia dihukumkan menggantikan saya. Jadi sekarang saya diberikan posisinya. Posisinya adalah anak Allah, posisinya adalah orang kudus. Jadi saya menjadi salah satu anak-anak Allah dan saya menjadi orang kudus juga. Ya, semua itu diperoleh bukan karena apa-apa, tapi karena percaya, berdasarkan percaya. Yang ku kehendaki ialah, katanya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi sekarang setelah saya diselamatkan olehnya, sekarang yang saya kehendaki hanyalah apa? Mengenal Dia. Oleh sebab itu saya belajar firman Tuhan, oleh sebab itu saya ikut Through the Bible setiap hari, karena saya ingin mengenal Dia dengan lebih baik lagi ya. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan, dan ada bagian di dalam penderitaannya ya, di dalam penderitaannya. Jadi ikut menderita ya. Kalau saya menderita karena nama Yesus, saya berbahagia ya. Kalau saya menderita karena saya berbuat salah, karena saya curi ayam, saya digebukin, itu memalukan ya. Tetapi kalau saya digebukin karena saya katanya adalah orang yang orang Kristen ya, karena saya berpegang teguh pada Alkitab, itu berbahagia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda menderita karena apa ya? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kita melihat kita mati bersama yang Yesus Kristus, jadi menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Karena kita mensekutukan diri kita ke dalam kematiannya, maka kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Karena kita menyatukan diri kita dengan kematiannya, kita dapat melihat bahwa kematian Yesus Kristus juga kematian kita. Atau kita dapat melihat penghukuman Yesus Kristus di atas kayu salib, itu adalah penghukuman atas dosa kita. Jadi kita mensekutukan diri kita, kita mensamakan diri kita, menserupakan diri kita dengan kematiannya, dan kita pun akhirnya akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati ya. Supaya kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12 dan seterusnya, ini hati-hati ya. Lalu dia dikatakan ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi sekarang masih di dunia ini ya. Ini belum sempurna ini ya. Ini keselamatan kita itu masih dalam janji ya. Ingat itu di Roma itu ya, di Roma ya. Kita ini diselamatkan dalam janji, dalam pengharapan ya. Dengan kata lain yaitu dikatakan dalam pengharapan ya. Ini Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan ya. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya betul, dengan iman kita sudah pasti masuk surga. Ya, dengan iman kita sudah pasti masuk surga. Tetapi ingat, ada ayat lain berkata bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya kenapa? Ya karena badan kita belum diubah gitu loh. Kita belum diubah. Kita masih mengenakan badan ini. Kita masih tinggal di dunia ini. Ya, kita masih dengan pikiran kita yang masih di dunia ini semua.
semuanya, ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh ini, ya, atau telah sempurna katanya, ya. Melainkan aku mengejarnya, ya. Melainkan aku mengejarnya. Aku bertekun, ya, aku mengejarnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Wah, indah ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Mengejarnya itu adalah tanggung jawab Rasul Paulus, ya. Tapi Rasul Paulus sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Nah, ini makanya di dalam Alkitab penuh dengan kebenaran, satu koin dengan dua sisinya, ya. Mengejarnya itu adalah tanggung jawab manusia, ya. Tetapi ya telah ditangkap oleh Yesus Kristus, itu adalah kedaulatan Allah, ya. Itu adalah kedaulatan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di sisi kita, ya, yang menjadi tanggung jawab kita, kita harus setia, kita harus bertekun, ya, di dalam iman, kita harus setia, kita tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Itu tanggung jawab kita, ya. Tetapi Kristus telah menangkap kita, ya. Kristus telah menangkap kita dengan Injil. Dia menangkap kita, ya. Dia menangkap kita dengan Injil. Kita sudah percaya kepadanya dan dia adalah kebenaran, dan kita tahu bahwa ya Yesus Kristus adalah kebenaran. Nah, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat semuanya, dia selalu meminta mereka supaya hati-hati terhadap penyesat, ya, hati-hati terhadap anjing-anjing, katanya, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, ya, hati-hati terhadap penyunat palsu. Mengapa mesti hati-hati? Ya, nah ada di antara mereka yang percaya sekali diselamatkan, apapun yang terjadi sudah pasti masuk surga, katanya. Wah, yang benar kalau gitu nggak usah hati-hati, ya, nggak usah hati-hati. Tidak benar itu, ya. Di semua tempat Rasul Paulus berkata hati-hati, ya, hati-hati terhadap penyesatan. Bahkan Tuhan Yesus berkata hati-hati, ya, akan datang banyak penyesat dan akan menyesatkan orang, katanya. Hati-hati, ya. Nah, kata hati-hati ini sangat penting. Hati-hati ini sangat penting, ya. Nah, ketika saya sampai di Amerika, ya, itu tahun 93, ya, cukup lama, 14 tahun yang lalu, ya. Saya sampai di sana, saya ketemu dengan satu istri pendeta orang Amerika. Sekali saya salam sama dia tahu saya dari Indonesia, dia langsung bilang hati-hati. Wah, saya kaget ini, ya. Ini kok orang bisa ngomong hati-hati ini, mengapa? Ya, saya tanya dia, mengapa kamu tahu hati-hati? Biasanya kan orang belajar bahasa Indonesia bilang apa? Terima kasih, gitu, ya, atau selamat pagi. Tapi dia ketemu hati-hati, dia bilang. Saya bilang, bagaimana kamu bisa omong hati-hati? Dia bilang begini, waktu saya di Indonesia, katanya, ya, itu anak misioneri yang saya kunjungi bawa saya naik taksi, katanya. Wah, taksi di Indonesia, dia bilang, wow, katanya, ya, itu semuanya seperti hampir tabrakan, gitu, ya. Akhirnya dia berkata, dia dengar itu anak misioneri itu berkata kepada sopirnya, hati-hati Pak, hati-hati. Nah, saking banyaknya dengar hati-hati, dia tanya, apa itu hati-hati? Careful, itu hati-hati, katanya. Lalu akhirnya kalau sopirnya itu ya larinya kayak ular gitu, ya, akhirnya dia juga ikut-ikutan bilang hati-hati gitu. Lama-lama jadi hafal dia hafal. Setiap kali di Amerika dia ketemu orang Indonesia, dia hanya bilang hati-hati, katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betul, ya, kita perlu hati-hati, ya. Hati-hati lebih perlu dari selamat pagi, ya, lebih perlu dari terima kasih. Hati-hati, ya. Betul, hati-hati. Nah, mengapa Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat itu di mana-mana hati-hati? Karena kita diselamatkan dalam pengharapan, dan kita pikiran kita masih bisa berpikir yang macam-macam, ya, masih bisa berpikir aneh-aneh, ya. Dan apakah masih bisa disesatkan? Apakah kita masih bisa berubah pikiran? Oh ya, masih, ya. Pertanyaannya, apakah keselamatan itu bisa hilang? Itu pertanyaan yang konyol, gitu, ya. Enggak ada keselamatan yang hilang. Kalau sesuatu itu saya bilang hilang, dompet saya hilang, itu saya masih sangat mau. Makanya saya cari jungkil balik gitu kemana-mana, ke bawah meja segala macam, ya. Ini keselamatan bukan kayak dompet begitu. Pertanyaannya yang lebih tepat itu adalah, selama kita masih belum masuk surga, masih di sini, apakah pikiran kita masih bisa berubah?
Jelas masih bisa, ya, masih bisa. Itulah sebabnya kita hati-hati terhadap pengajaran, ya. Pengajaranlah yang bisa membelokkan iman kita, ya, yang bisa menyebabkan kita percaya kepada yang lain lagi. Seperti contohnya apa? Contohnya di mana dalam Alkitab? Jemaat Galatia itu contoh, ya. Jemaat Galatia itu, ya, waktu Rasul Paulus datang mengajar, ya, mereka percaya, ya, benar, imannya benar, ya. Tetapi kemudian datang pengajar dari Yerusalem mengajarkan bahwa tidak cukup dengan hanya bertobat percaya Tuhan Yesus, perlu ditambah sunat baru bisa masuk surga. Nah, Rasul Paulus bilang apa? Sebagian orang sudah disunat itu. Rasul Paulus bilang, barang siapa yang disunatkan, dia di luar kasih karunia Yesus Kristus. Ya, berarti dia nggak masuk surga kan? Di luar kasih karunia Yesus Kristus tidak masuk surga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya. Hati-hati katanya. Aku berjuang katanya, aku mengejarnya, ya, tapi aku sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, katanya ayat 13 ini, ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, setiap orang harus bersikap seperti Rasul Paulus, ya. Kita melupakan apa yang di belakang kita, segala hal negatif yang kita pernah lakukan, ya. Itu kita lupakan semuanya itu. Sekarang kita arahkan ke depan, ya. Kita arahkan ke depan dan kita mengejar kekudusan, kita mengejar kasih karunia Tuhan yang menyediakan hadiah bagi kita. Kita mengejar semua itu, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Seperti Yesaya berkata, ya, di dalam ini Yesaya pasal 40, ya. Yesaya pasal 40. Wah, itu hebat sekali itu, ya. Katanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, ya. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, menanti-nantikan Tuhan. Nah, itu akan membuat kita tambah semangat, ya, menanti-nantikan Tuhan. Tetapi kita harus waspada terhadap pengajar-pengajar sesat, ya. Dan katanya ini, ya, Rasul Paulus ingin supaya hidupnya di dalam Tuhan penuh semangat. Nah, oleh sebab itulah maka kita harus menanti-nantikan Tuhan, ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, wah, tunggu nih, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Mengapa kita di dalam berteologi di udara kita diakhiri dengan sama-sama serentak berkata Maranatha, ya. Maranatha itu apa? Maranatha itu artinya Tuhan segera datanglah. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu berkata Tuhan segera datanglah, ya, menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak berkata shalom, ya. Mengapa tidak berkata shalom? Shalom itu bahasa Ibrani di sana, ya. Bahasa Ibrani, ya. Itu sama dengan salam, gitu. Nah, mengapa Anda mau Yahudikan dirimu sendiri, gitu? Mengapa, ya? Saya bukan orang Yahudi, ya. Saya tidak mau Yahudikan diri saya. Tidak mau, ya. Saya tidak mau. Saya lebih baik berkata selamat pagi, ya, daripada shalom, ya. Nah, saya tidak mau, ya. Saya tidak mau Yahudikan diri saya, ya. Saya beda, ya. Saya beda. Orang Kristen itu beda dengan orang Yahudi. Nah, ini mesti difahami, ya. Tetapi saya mau berkata Maranatha karena itu diperintahkan, ya. Itu diperintahkan untuk supaya kita mengingat Tuhan cepat datang, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya berlari, ya, kepada, ya, tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, katanya, ya, marilah kita yang sempurna. Ya, tadi katanya dia tidak menganggap dirinya sempurna, tapi sekarang marilah kita yang sempurna. Nah, kita sempurna di dalam Kristus Yesus. Sempurna di dalam Yesus Kristus, kita sempurna in position dan dalam
dalam hati, tetapi belum sempurna dalam karakter. Dan ya, katanya kita yang disempurnakan oleh Kristus, sebenarnya disempurnakan oleh Kristus, berpikir demikian ya. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu ya. Marilah kita ya menyatukan pikiran kita. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita betul-betul harus setia belajar firman Tuhan. Karena dari manakah pengertian kita ditambahkan? Dari Alkitab, bukan dari mimpi dan dari segalanya yang lain. Tapi pengertian, pemahaman kita akan kebenaran sekarang diperoleh melalui Alkitab. Tuhan sudah memakai nabi-nabi dan rasul-rasul menuliskan kebenaran ini bagi kita untuk kita pelajari hari ini ya. Kita pelajari hari ini. Nah, oke, kita lihat di ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ya, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Oke, ya, engkau harus menghormati orang-orang yang mengajarkan firman ya, tetapi jangan menghormati mereka yang mengajar sesat, jangan menghormati mereka yang pekerja-pekerja yang jahat ya, jangan menghormati penyunat-penyunat palsu ya. Hormatilah mereka yang mengajar dengan benar, katanya. Yang ikutilah teladanku ya, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis ya, sambil menangis, katanya. Tadinya banyak bersukacita ya, tapi kalau mengingat hal ini Rasul Paulus menangis ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, banyak orang yang hidup ya sebagai seteru kebenaran ya, sebagai seteru kebenaran. Banyak orang marah kepada saya karena mengajarkan bahwa perempuan tidak boleh menggembalakan jemaat, perempuan tidak boleh khotbah di kebaktian umum. Mereka marah sekali, terutama tentu pengkhotbah perempuan itu ya. Mereka marah sekali. Nah, sekarang saya tanya, itu saya yang mengajarkan apa Paulus yang mengajarkannya? Ya, Paulus yang mengajarkannya. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Itu firman Tuhan apa bukan? Ya, itu firman Tuhan ya. Apakah itu firman Tuhan yang bersifat kondisional ya? Itu istri tunduk suami, suami mengasihi istri? Saya pikir tidak ya. Selagi masih ada suami istri di muka bumi ini, aturan ini harus jalan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Nah, kalau istri harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, bolehkah lalu istrinya mengkhotbahi suaminya di gereja? Bolehkah seseorang mengkhotbahi suami orang lain di gereja? Itulah sebabnya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 Rasul Paulus bilang, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar laki-laki, katanya. Nah, itu semuanya harmonis. Jadi, tetapi banyak orang mendengar ini marah besar. Dia belum berpikir, belum menyelidiki Alkitab, belum merenungkan, dia sudah marah duluan ya. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus, katanya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah, kalau mereka menentang satu kebenaran Tuhan, itu mereka akan terpleset, akan menentang yang lain, dan dia akan terjerembab ke makin dalam ya. Tuhan mereka ialah perut mereka, katanya. Nah, akhirnya kita kembali bertanya, sekarang kalau kita datang ke gereja, sekarang kalau kita melayani Tuhan, demi apa? Demi kebenaran apa demi perut ya? Kalau demi kebenaran, mari ya kita selidiki kebenaran. Mari kita tekuni, mari kita cari tahu apakah ini benar atau tidak. Mari berargumentasi, bukan marah-marah, tapi berargumentasi ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka ya. Justru mereka membangga-banggakan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bermoral ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi ya. Pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi ya, pada berkat materi ya. Itu saja ya. Nah, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kalau kita kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situlah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Dari posisi kewarganegaraan kita yang ada dalam sorga itu, kita menantikan Yesus Kristus ya, Raja kita menantikan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Nanti Tuhan Yesus datang, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga
serupa dengan tubuhnya yang mulia, ya, serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Tuhan Yesus janji dia mau datang, dan pada waktu Tuhan Yesus datang nanti di angkasa, ya, sangkakala berbunyi dan kita akan naik ke sana menyongsongnya di angkasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang berkata dia ketemu Tuhan Yesus dan sebagainya, jangan percaya, ya. Tidak ada orang ketemu Tuhan Yesus dari sekarang. Nanti ketemu Tuhan Yesus adalah waktu di angkasa nanti Tuhan datang. Tubuh kita diubah menjadi tubuh yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, ya. Nah, karena itu, ya, kita tanggung, ya, ke satu ayat, ya, pasal 4 itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Dan dia sangat memuji jemaat Filipi, ya, jemaat Filipi, ya, yang dia kasih, yang kekasih, yang dirindukan, sukacitaku. Nah, jemaat yang baik adalah ketika orang ingat jemaat itu, orang bersukacita, dan mahkotaku yang dia junjung tinggi, yang dia muliakan, yang nanti menjadi kebanggaan, ya. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, yang paling utama itu apa? Berdiri teguh, ya, berdiri teguh. Kembali berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya lambang dari Graphe International Theological Seminary adalah seorang prajurit berdiri di atas Alkitab, ya, berdiri teguh di atas kebenaran. Nah, inilah yang penting. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Mari. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Agung mulia namamu. Tuhan, tolonglah, biarlah kami setelah mempelajari firman-Mu, merenungkannya, sungguh-sungguh memikirkannya, dan menaruhnya dalam hati kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, makin hari kami makin mengenal kebenaran-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.